Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Santi Om, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya mau mensosialisasikan kepada kita tentang program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan, yaitu PP Tunas. Apa itu PP Tunas? Apa itu PP Tunas? Mungkin ini tidak terlalu familiar bagi kita, tidak terlalu terkenal, tetapi kita semua mesti tahu tentang program pemerintah ini. Programnya namanya PP Tunas. PP Tunas ini adalah program pemerintah untuk melindungi anak-anak kita, generasi muda, dari bahaya internet, dari bahaya cyber. PP Tunas ini merupakan sebuah langkah proaktif dari pemerintah untuk melindungi anak dari potensi bahaya dunia maya. PP Tunas ini adalah istilah populer dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. PP Tunas ini menjadi safety yang memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dilindungi dari berbagai resiko di ruang digital yang berdampak buruk bagi kehidupan dan masa depannya. Lalu apa sasaran dari PP Tunas ini? PP Tunas ini adalah anak. Sasarannya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Lalu kemudian penyelenggara sistem elektronik atau PSE, kemudian kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu kemudian juga Komisi Perlindungan Anak. Kemudian orang tua, wali atau pendamping anak. Lalu kemudian masyarakat umum. Jadi kita semua mesti terlibat di dalam PP Tunas ini. Maka sebagaimana yang saya katakan tadi, kita mesti tahu istilah itu, kita mesti mengenalnya. Lalu apa saja yang diatur dalam PP Tunas? Nah, yang pertama itu ya, pengelolaan data pribadi anak. Kemudian produk, layanan, dan fitur yang dapat diakses oleh anak. Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Peran orang tua dan wali anak dalam mendampingi anak. Nah, itu semua diatur. Sanksi bagi PSE yang melanggar. PSE itu adalah penyelenggara sistem elektronik. Kemudian pengawasan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Demikian tadi serba-serbi mendasar tentang. Lalu kemudian lebih lanjut kita akan bahas tentang upaya untuk melindungi anak dari kejahatan cyber ini. Kita harus tahu, kita harus sadari bahwa dunia maya tak selalu aman. Atau boleh saya katakan bahwa justru ada kecenderungan bahwa dunia maya itu menghancurkan, merusak, berbahaya bagi kita, bagi semua orang, bagi anak-anak, bagi generasi muda. Nah, kita lihat kasus-kasus di mana anak mengalami kekerasan dan eksploitasi daring ya, mulai dari 2021 sampai dengan tahun ini 2023. Nah, kita lihat data-datanya di situ, ada banyak kasus-kasus yang terjadi. Kemudian mengapa anak rentan terhadap cyberbullying atau bahaya dengan cyber? Itu ada alasan-alasannya di sini. Yang pertama, akses tak terbatas dan pemahaman minim tentang penggunaan internet yang aman. Kurangnya pengawasan orang tua atau wali saat anak menggunakan internet. Anak-anak juga kurang percaya diri, lebih rentan terhadap korban perundungan. Kemudian pelaku cyberbullying ini bisa menyembunyikan identitas, jadi mudah menyerang korban tanpa rasa takut atau tanggung jawab. Kemudian apa upaya untuk melindungi anak dari kejahatan cyber? Ya, ini melalui PP Tunas ini ada beberapa hal yang diatur dalam PP Tunas ini. Yang pertama, menyediakan fitur persetujuan orang tua dan mengatur konten sesuai usia. Yang kedua, menjaga data pribadi anak dan memberikan edukasi tentang keamanan digital. Dan yang ketiga, memberikan hak perlindungan seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari eksploitasi. Jadi
Kementerian Komdigi berharap melalui PP Tunas ini kita berperan serta untuk semakin intensif menjaga melindungi anak-anak generasi muda dari bahaya yang bisa terjadi. Jadi selain PP Tunas, upaya melindungi anak juga oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini dikemukakan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak di dunia digital. Lalu kemudian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik dan membuat sistem pelaporan penyalahgunaan platform. Jadi ada nanti tempat-tempat melapor kalau bullying, bahaya bisa terjadi untuk anak-anak. Kemudian Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak juga memberikan masukan upaya-upaya untuk menolong mencegah anak-anak dari bahaya cyber, membantu rehabilitasi dan pendampingan korban, kemudian membuat panduan pencegahan untuk para orang tua. Ada upaya untuk melindungi anak yang dikemukakan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, Forum Anak Nasional perlu dibentuk. Kemudian perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada call centernya di sini 129 atau WhatsApp 08111129129. Lalu kemudian juga perlu ada ruang bersama Indonesia. Itu tadi upaya-upaya untuk melindungi anak-anak dari bahaya potensi bahaya dari cyber atau penggunaan internet atau penggunaan HP, seperti itu. Lalu kemudian kita akan membahas bagaimana peran-peran dari masyarakat, dari kita semua untuk mencegah anak-anak dari bahaya yang bisa terjadi ini. Jadi di awal saya perlu sampaikan sebagaimana yang Komdigi telah utarakan bahwa ruang cyber itu penuh ancaman. Oleh sebab itu dibutuhkan peran semua pihak untuk terlibat dalam mencegah. Di sini oleh Komdigi ada 4. Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga lingkungan sekitar, dan yang keempat masyarakat umum. Orang tua perlu mengajarkan anak tentang etika dan risiko yang mungkin terjadi kalau memakai internet. Kemudian mencontohkan perilaku yang bijak saat memakai teknologi dan media sosial. Membantu aktivitas anak di internet secara langsung atau pakai parental control. Membuat anak percaya untuk bercerita kalau terjadi pelecehan, penipuan, atau cyberbullying. Itu adalah peran-peran yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian ada juga peran guru, bahkan di sini termasuk guru agamanya. Peran guru adalah mengajarkan cara pakai internet yang aman dan bertanggung jawab dan mengenal konten berbahaya. Menambah soal keamanan digital ke dalam mata pelajaran. Kemudian mengenali tanda-tanda kejahatan cyber dan cara melapor ke pihak terkait. Saling membantu kalau ada hal-hal buruk di internet yang muncul baik di sekolah dan di rumah. Itu peran yang bisa dilakukan oleh guru. Demikian juga guru agamanya harus mendoakan mereka, mendoakan anak-anak ini, bekerja sama dengan orang tua, dengan semua pihak. Kita mendoakan mereka. Ini guru agama perlu melakukan hal ini, sehingga baik secara verbal maupun non verbal mereka ini diajarkan untuk membatasi diri dari penggunaan internet. Kemudian ada juga peran lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah tetangga, teman sebaya, komunitas kecil, tempat mereka bergaul. Ini juga punya peran untuk mencegah anak-anak dari bahaya cyber ini. Yang pertama, membiasakan untuk saling menjaga, mengingatkan dan mendukung pakai internet untuk hal yang baik. Menjauhi anak dari pergaulan yang berpengaruh buruk seperti cyberbullying. Membantu anak mengenal dan mencegah anak mengikuti atau menjadi korban kejahatan di internet.
Lalu kemudian peran masyarakat umum, mulai dari pemerintah, LSM, lembaga advokasi, sampai media, itu juga berperan memberikan informasi yang benar untuk mencegah anak-anak dari bahaya cyber. Ya, implementasinya adalah memberikan pemahaman soal kejahatan cyber dan cara melindungi anak dari bahayanya. Pemerintah dan lembaga menetapkan aturan yang ketat untuk melindungi anak dari internet. Kemudian juga menyediakan layanan supaya masyarakat sigap melaporkan kalau terjadi kejahatan cyber di sekitarnya, melibatkan bidang teknologi, pendidikan, dan hukum supaya perlindungan anak lebih tajam. Nah, demikian tadi secara formal kita bisa sampaikan apa itu PP Tunas, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita mengenal, menyadari bahaya yang bisa timbul untuk generasi berikutnya, untuk generasi muda, untuk anak-anak kita, sehingga generasi muda ini terhindar dari hal-hal yang buruk di masa depan. Mereka terus menjadi generasi-generasi yang luar biasa, yang sesuai dengan program pemerintah dan lebih-lebih kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita ajak anak-anak. Mari kita coba cegah dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Mungkin juga saya tambahkan sedikit. Kita perbanyak kegiatan anak untuk belajar, untuk beribadah. Daripada mereka bermain HP, kita ajak mereka belajar musik, berolahraga, belajar hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita bisa ajak mereka tari, latihan bernyanyi, berkomunitas untuk beribadah kepada Tuhan. Semua itu dapat dilakukan untuk mencegah waktu mereka untuk bermain HP, membuka internet, dan dicegah dari bahaya yang mungkin terjadi dari kejahatan cyber. Marilah kita menjalankan program pemerintah ini dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan.